Selamat pagi kawan, salam jambu. Topik kali ini adalah sambung sisip jambu madu. Bisa untuk mangga, alpukat, durian, anggur, tanaman buah lainnya, bahkan tanaman yang berkambium. Alat yang digunakan pertama adalah pisau yang stainless, kedua adalah cutter. Keduanya harus disterilisasi dengan alkohol 70%. Kemudian kita ambil batang yang akan kita sayat, itu adalah di atas bekas tangkai daun, tunasnya itu di ketiaknya. Berhentinya ada di situ persis. Panjangnya kurang lebih 3 cm kita sayat. Semakin ke kiri mendekati ketiak bekas tangkai daun, itu harus masuk sebagian ke arah kambium. Nah, ujung yang kita sayat biasanya tidak berbentuk lurus, kemudian kita potong supaya kulitnya dia luka. Nah, kelihatan ya lukanya di situ. Kemudian di atas batang bawahnya tangkai itu kita sayat tipis mendekati awalan kita menyayat di batang induknya. Tujuannya agar pada entresnya nanti kita nempatkan, masukkan di dalam sayatan, dia menempel rata gitu ya. Nah, kita menyiapkan entres bisa dari bibit yang kecil, kemudian kita potong persis di ketiak bekas tangkai daun ya. Kemudian tentunya daunnya kita buang ya, kurang lebih masih ada tangkainya, masih kelihatan ya. Tentunya kita harus ukur dulu, ternyata entresnya melebihi dengan batang bawahnya, maka kita potong. Kita biasakan motong itu kan nanti yang akan muncul tunas, biasakan dilebihkan 1 atau 2 cm ya. Nah, itu masih panjang lagi. Kemudian di bagian bawah sebelum kita menyayat itu kita ukur lagi, kita potong sebagian supaya entres yang di bagian bawah yang akan kita masukkan masih dalam keadaan segar. Biasanya kalau terlalu lama akan coklat. Nah, itu akan kita sayat. Kurang lebih mungkin 5 sentian lah, sekitar itu. Karena yang kita sayat kulitnya kan 3 cm. Kemudian batang bawah kan kita tipiskan juga. Jadi 5 sentian kira kurang lebih. Jadi nanti dia kambium akan ketemu kambium ya, daging ketemu daging ya, begitu hasilnya. Sebenarnya bisa kalau sudah berkali-kali kita lakukan cukup sekali. Nah, kemudian yang ada di luar itu kita juga sayat ya. Tentunya sayatan itu panjangnya harus melebihi sekitar 5 mili yang akan kita masukkan. Nah, kurang lebih begitu. Itu bagian yang kita masukkan ke bagian dalam, ke bagian batang bawahnya. Nah, itu yang akan kita tempatkan di luar. Nanti akan kelihatan lukanya, kulitnya itu sekitar 5 mili. Jadi pada saat dia bertumbuh, dia akan membentuk kulit baru dan akan menyatu dengan yang tadi hasil sayatan yang kita potong lurus ya. Kemudian kita masukkan. Nah, karena batangnya pohon induknya itu sudah besar, kita bantu untuk membukanya dengan pisau sedikit. Kita buka sedikit ya, pelan-pelan. Nanti kalau terlalu kencang justru akan patah di situ. Kemudian kita bantu lagi, bisa juga dengan cutter atau pisau. Karena di awal menggunakan cutter kita juga. Nah, tujuannya untuk membuka kulit yang kita sayat. Ya, sebagai bantuan untuk membuka batang bawah yang kita sayat. Kemudian entresnya kita masukkan.
Saya pernah juga menggunakan kuku ya, tetapi kadang-kadang berisiko luka. Ternyata saya terbiasa menemukan cara dengan alat bantu, kita buka sedikit dengan pisau atau cutter. Nah, itu sudah masuk persis dan didorong ke belakang pelan-pelan sampai pada saat kita awal menyayat, ya. Nah, ini adalah kita menempatkan persis ya. Jadi ketemu daging. Kalau kita amati jempol yang sebelah kiri, di atasnya kan kelihatan lukanya ya. Itu yang akan membentuk kulit baru. Dan dia akan turun ke bawah. Kemudian kita siapkan bisa pakai plastik lebar 3 cm ya, bisa. Ini adalah pakai wrapping, ini kebetulan wrappingnya lebarnya 5 cm. Nah, ini adalah bagian yang paling sensitif. Banyak kawan-kawan yang menyatakan gagal. Ini adalah bagian ini yang pemasangan wrapping plastik ini adalah sangat sensitif. Jika kita di bagian yang kita entresnya kita lukai, kita tarik terlalu kencang, entres menjadi memar. Karena kan entres kita sayat, kita tipiskan. Nah, ini adalah bagian sensitif. Jadi pemasangan wrapping cukup asal nempel. Jangan saat yang bagian ini jangan terlalu ditarik dulu ya. Ditariknya pelan-pelan. Jadi daging ketemu daging, asal nempel. Tetapi setelah melebihi yang daging ketemu daging, yang hanya entres saja, itu kita kewajiban untuk menarik agak kencang sedikit ya, pelan-pelan. Tujuannya agar wrappingnya itu rapat. Ya, plastik itu rapat dengan entres dan batang bawahnya. Salah satu tips agar kawan berhasil melakukan sambung sisip membuat jambu 1 juta warna dengan berbagai macam jenis dalam satu pohon, kita jangan sekali-sekali video seperti tutorial ini itu jangan sekali-sekali di-download dan kemudian kita pada saat akan melakukan sambung sisip di rumah, di tempat yang akan kita sambung, di sebelahnya kita putar video. Nah, itu biasanya akan terbawa kita seperti harus langsung jadi sempurna. Ya. Jadi kita abaikan ini adalah seperti tutorial saja ya, sebagai referensi. Kemudian kita harus yakin memberanikan diri untuk segera melaksanakan ya, langsung eksekusi ya, kita langsung mencoba. Soal gagal itu kita coba lagi. Semua selalu dari kegagalan. Tapi jangan lupa sebelumnya kita harus yakin dan berdoa dulu. Nah, plastik itu pada saat mendekati tunas entres yang ada tunasnya, persis di bawah tunas entres itu adalah yang terakhir. Kemudian kita agak tarik pelan-pelan ya. Kemudian kita pasang persis 1 cm di bawah tunas entres dan 2 cm di atas tunas yang akan muncul entres. Jadi tunasnya yang nanti akan muncul tunas daun baru ya di entres, itu plastiknya, wrappingnya cukup 1 lapis saja. Sebelumnya saya katakan bahwa entresnya di atas yang ada bakal tunas yang muncul itu tangkainya kita lebih 2 cm, 1 atau 2 cm. 3 cm pun nggak masalah, semakin baik. Tujuannya plastik ini sebagai pengunci yang di akhir, di ujung itu kewajiban untuk 2-3 lapis sebagai pengunci, pengikat. Jadi tujuannya nanti dia lembab ya, tetap posisi lembab. Jadi posisi pemasangan plastik wrapping ini kita harus rapat ya, tidak ada celah udara. Beberapa kali saya coba mengunjungi kawan yang mencoba ini terlalu longgar. Nah, itu bacanya gagal. Jadi entres tidak terjadi ada kelembapan ya.
Jelas ya. Jadi kelebihan itu, tangkai di atas tunas entres adalah sebagai pengunci wrapping yang akan kita lapisi 2-3 lapis. Tetapi di tunasnya, di atas tunas entres 2 cm di atas tunas entres, cukup wrappingnya cukup 1 lapis saja. Ya, itulah. Tetapi pada saat ini sambung sisip sudah sambung sempurna, tangkai yang ada kelebihan 1-3 cm di atas tunas entres, kita harus potong persis 2-5 mili di atas tunas entres. Jika terlalu berlebih, itu ada terjadi busuk biasanya. Nah, itulah fungsinya untuk mengikat, ya. Dan kelebihannya kita potong, kita rapikan. Dan ini kelebihannya sambung sisip. Jangan lupa untuk diberi label nama jenisnya dan tanggal. Kelebihannya sambung sisip bisa ditempatkan di tempat fullsan. Nah, ini juga kelebihannya lainnya adalah tunas yang akan kita sambung sisip, dia akan memecah wrapping sendiri. Ya. Jadi tunas akan muncul sesuai kebutuhan dia mengejar matahari. Jadi tidak masalah kalau sambung sisip adalah di tempat fullsan yang pohon yang sudah pernah berbuah dan berkali-kali. Beda dengan ini adalah sambung pucuk. Ya. Sambung pucuk, kewajibannya kantongannya di ujung harus kita buka. Karena tunas daun yang baru sambung pucuk sudah padat ya, di dalamnya kantong plastik itu sudah terlalu padat. Itu harus kita bantu, kemudian kita buka pelan-pelan gitu ya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut yang kurang paham, silakan komen ada di bawah ini. Nah, ini adalah sambung pucuk yang belum saatnya dibuka plastik ujungnya. Walaupun tunas daun sudah keluar, tetapi dia belum memenuhi kantong. Oke kawan, sampai ketemu video berikutnya. Salam jambu, enjoy and happy gardening. Peace.